Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yang ada di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ada 3 faktor yang mengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama ada angka kelahiran atau natalitas. Yang kedua ada angka kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga ada migrasi. Angka kelahiran atau natalitas. Di dalam poin ini ada beberapa faktor juga yang mengaruhi peningkatan angka kelahiran di suatu wilayah. Yang pertama ada pernikahan di usia yang muda, yang kedua ada tingkat kesehatan, dan yang ketiga ada asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki. Poin kedua dari dinamika penduduk yaitu angka kematian atau mortalitas. Di dalam poin ini juga ada beberapa faktor yang mengaruhi peningkatan angka kematian di suatu wilayah. Yang pertama ada peperangan, yang kedua kecelakaan lalu lintas, dan yang ketiga bencana alam. Faktor yang ketiga dari dinamika penduduk adalah migrasi. Migrasi adalah faktor non-alami yang mengaruhi dinamika penduduk. Migrasi dibagi menjadi 2, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Salah satu faktor migrasi di bidang ekonomi yaitu pekerjaan. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah usia yang produktif sekitar 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak daripada jumlah usia yang non produktif sekitar di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ini memberikan peluang yang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Contoh dampak positif bonus demografi di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat. Banyaknya tenaga kerja produktif dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Kedua, inovasi dan kreativitas bertambah. Generasi muda lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi baru. Ketiga, pasar konsumen yang besar. Penduduk usia produktif memiliki daya beli tinggi sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. 4. Tantangan bonus demografi di Indonesia. Ada 3. Pertama, lapangan kerja terbatas. Jika tidak tersedia cukup pekerjaan, bisa terjadi pengangguran massal. Dan kedua, kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Tidak semua generasi muda memiliki akses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Dan ketiga, masalah sosial. Tingginya angka pengangguran bisa memicu kemiskinan, kriminalitas, dan keresahan sosial. Kaitan dengan lingkungan sekitar. Di banyak daerah, jumlah remaja produktif sangat besar, namun belum semuanya memiliki pekerjaan tetap. Potensi SDM muda tinggi, namun belum semuanya mendapatkan pelatihan atau pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pekerjaan masyarakat masih didominasi sektor informal atau pertanian yang kurang menyerap tenaga kerja terdidik secara maksimal. Ajakan dan pesan kepada masyarakat dan pemerintah. Pada masyarakat, mari kita tingkatkan kualitas SDM dengan pendidikan, pelatihan, dan semangat kewirausahaan. Manfaatkan usia produktif untuk berkarya, belajar, dan berinovasi. Kepada pemerintah, segera perkuat kebijakan pendidikan vokasi, ciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta dukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika dikelola dengan strategi yang tepat. Kesimpulan dari video-video tadi, bonus demografi adalah peluang emas bagi Indonesia untuk maju. Namun, tanpa persiapan yang matang, justru bisa menjadi beban. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk memanfaatkan secara optimal demi masa depan bangsa yang lebih baik.